Selamat malam, para penjelajah zona gaib. Kehamilan adalah sebuah anugerah. 9 bulan penantian yang penuh harapan. Tapi bagaimana jika di tengah penantian itu ada seseorang yang ikut menanti? Sosok yang tidak menginginkan kelahiran, tapi menginginkan janinnya. Malam ini, kita akan menyusuri gang-gang sempit di Kota Gede, Yogyakarta, masuk ke dalam sebuah rumah tua yang menyimpan duka. Ikuti kisah Anissa, seorang calon ibu yang merasakan gangguannya bukan dari luar, tapi dari dalam rahimnya sendiri. Siapkan batin Anda, karena teror ini lebih dekat dari sekedar bayangan. Bagi Anissa dan Bayu, mendapatkan kesempatan untuk menyewa sebuah rumah kalang di Kota Gede adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata. Rumah itu kuno, megah dengan dinding tebal yang seolah menyimpan ribuan cerita. Ada sebuah pendopo kecil di tengahnya dan kamar-kamar yang luas dengan jendela kayu berukir. Bagi mereka, pasangan muda modern yang sama-sama bekerja sebagai arsitek, rumah ini adalah sebuah karya seni yang hidup. Anissa, yang sedang hamil 7 bulan, merasa sangat betah. Udara di dalam rumah terasa sejuk dan ketenangannya jauh dari hiruk-pikuk kota, meskipun berada di tengah pemukiman padat. Bayu seringkali harus bekerja hingga larut malam, meninggalkan Anissa sendirian di rumah besar itu. Tapi Anissa tidak pernah takut. Awalnya, gangguan pertama datang dalam bentuk suara. Saat sedang beristirahat di sore hari, Anissa mendengar alunan tembang Jawa yang sangat lirih. Bukan dari radio atau ponsel. Suaranya seperti dinyanyikan langsung, namun dari jarak yang sangat jauh. Lagunya sendu, seperti tembang untuk menidurkan anak, tapi nadanya sumbang dan penuh kesedihan. Saat ia mencoba mencari sumbernya, suara itu hilang. Ia menganggapnya hanya imajinasi atau mungkin suara dari rumah tetangga. Seminggu kemudian, gangguan itu beralih ke indera penciuman. Di malam hari, saat ia sedang membaca buku di ruang tengah, tiba-tiba tercium aroma wangi yang aneh. Bukan wangi bunga melati atau kamboja yang biasa diceritakan orang. Ini adalah aroma campuran bunga setaman yang biasa dipakai untuk ziarah, dengan wangi samar minyak telon khas bayi. Wanginya begitu pekat, seolah ada seseorang yang baru saja menaburkan bunga dan mengoleskan minyak telon di sudut ruangan. Namun saat ia mencari, tidak ada apa-apa. Bayu, dengan logikanya, selalu punya penjelasan. Suara itu hanya gema dari gang sebelah. Wangi itu mungkin dari pengharum ruangan tetangga yang tertiup angin. Kamu sedang sensitif karena hamil, sayang, katanya selalu sambil memeluk Anissa untuk menenangkannya. Anissa mencoba mempercayai suaminya, tapi ia tahu apa yang ia rasakan itu nyata. Rumah ini seolah memiliki penghuni lain yang mulai menyadari kehadirannya dan terutama kehadiran janin di dalam perutnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam Jumat. Bayu sedang ada proyek di luar kota. Anissa sendirian mencoba tidur di kamar mereka yang luas. Tembang lirih itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah dinyanyikan tepat di luar jendela kamarnya. Anissa menutup telinganya dengan bantal, tubuhnya mulai bergemetar. Lalu, suara itu berhenti, digantikan oleh suara lain. Suara derit kayu yang ritmis. Nyik, nyik, nyik. Dengan jantung berdebar kencang, Anissa berdanikan diri membuka mata. Di sudut kamarnya yang remang-remang, berdiri sebuah kursi goyang tua dari kayu jati. Kursi goyang itu bergerak maju mundur dengan sendirinya. Perlahan, teratur, seolah ada seseorang yang kasat mata sedang duduk di sana, menimang-nimang sesuatu.
Anissa membeku di tempat tidur. Nafasnya tertahan. Matanya terpaku pada kursi goyang yang terus bergerak dalam keheningan. Tiba-tiba, ia merasakan sebuah tendangan keras dari dalam perutnya. Bukan tendangan biasa yang selalu membuatnya tersenyum. Ini adalah tendangan yang panik, keras, dan penuh rasa sakit. Disusul tendangan-tendangan lain yang datang bertubi-tubi. Janinnya bergerak dengan liar, seolah sedang ketakutan setengah mati, mencoba lari dari sesuatu. Saat itulah Anissa mengerti, gangguan ini bukan hanya untuknya. Dia tidak hanya mengawasinya dari luar. Dia bisa merasakan, bahkan mungkin menyentuh bayinya dari dalam. Dan bayinya bisa merasakan kehadiran dia juga. Teror itu tidak lagi hanya di dalam rumah. Teror itu kini ada di dalam rahimnya. Gerakan panik janin di dalam perut Anissa perlahan mereda seiring dengan berhentinya kursi goyang itu. Keheningan kembali menyelimuti kamar, namun kini terasa lebih berat dan mengancam. Anissa tidak berani bergerak. Ia hanya berbaring kaku, memeluk perutnya dengan erat, seolah mencoba melindungi bayinya dari ancaman yang tak terlihat. Ia tidak tidur sama sekali malam itu. Matanya terus waspada menatap sudut ruangan yang gelap, tempat di mana kursi goyang itu berdiri diam seperti predator yang sedang beristirahat. Keesokan paginya, saat Bayu pulang, ia menemukan Anissa duduk di ruang tengah dengan wajah pucat dan mata bengkak. Anissa menceritakan semuanya tentang tembang lirih, kursi goyang yang bergerak sendiri, dan yang paling menakutkan, reaksi janinnya. Kali ini, Bayu tidak lagi bisa menganggapnya sebagai halusinasi. Ketakutan di mata istrinya terlalu nyata. Oke, tenang dulu, kata Bayu, mencoba terdengar tenang meskipun dia sendiri mulai merasa mengeri. Mungkin itu hanya karena rumah ini tua. Mungkin ada angin yang masuk dari celah jendela menggerakkan kursinya. Angin tidak bisa membuat bayi kita ketakutan seperti itu, Mas, isak Anissa. Aku merasakannya, dia ketakutan. Siang itu, Bayu mencoba membuktikan teorinya. Ia membuka semua jendela, membiarkan angin masuk. Tapi kursi goyang itu tidak bergerak sedikit pun. Ia bahkan mencoba menggoyangkannya sendiri. Deritnya memang sama, tapi goyangannya terasa berbeda, tidak seritmis dan semengerikan seperti yang diceritakan Anissa. Meskipun masih ragu, Bayu setuju untuk memindahkan kursi itu ke gudang belakang. Sudah ya, kursinya sudah tidak ada di kamar. Kamu bisa tenang sekarang, katanya. Tapi memindahkan kursi itu tidak menyelesaikan masalah, justru memperburuknya. Malam itu, Anissa merasa lebih gelisah. Tidak lagi ada suara tembang atau derit kursi. Tapi keheningan itu justru terasa lebih aneh, seperti ketenangan sebelum badai. Saat ia sedang mencoba tidur, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya dari bawah selimut. Sentuhan itu ringan, seperti belayan. Ia menarik kakinya dengan kaget. Tidak ada apa-apa. Ia mengira itu hanya kram atau kesemutan. Kemudian ia merasakannya lagi, kali ini di perutnya. Sebuah belayan dingin yang terasa menembus kain daster dan kulitnya langsung menyentuh permukaan perutnya yang membuncit. Jantung Anissa serasa berhenti berdetak. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Bentuk sebuah telapak tangan yang kurus dan dingin sedang mengelus-ngelus perutnya dengan lembut. Ia ingin berteriak memanggil Bayu yang tertidur di sampingnya, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ia hanya bisa memejamkan mata sekuat tenaga.
Dan lebih mengerikan lagi, janin di dalam perut Anissa tidak lagi meronta ketakutan. Justru sebaliknya, janin itu bergerak pelan seolah merespon belayan itu, mendekat ke arah sentuhan dingin tersebut. Sejak malam itu, gangguan fisik mulai terjadi. Mainan bayi yang sudah mereka siapkan di kamar sebelah seringkali ditemukan berpindah tempat. Pintu kamar bayi itu kadang terbuka sendiri di tengah malam. Suatu hari, Anissa menemukan sebuah kalung manik-manik tua yang terbuat dari biji jenitri tergeletak di atas boks bayi. Kalung yang sama sekali bukan milik mereka. Anissa mulai mengurung diri di kamar. Ia menjadi paranoid. Ia takut pada rumahnya sendiri. Ia merasa ada sosok wanita tak terlihat yang terus-menerus berada di dekatnya, mengawasinya, dan mencoba berinteraksi dengan calon bayinya. Sosok yang cemburu atau mungkin menginginkan bayinya. Ia mencoba mencari tahu tentang sejarah rumah itu dari tetangga sebelah. Seorang ibu tua bernama Buarti yang sudah tinggal di sana sejak kecil. Awalnya Buarti enggan bercerita, tapi melihat kondisi Anissa yang semakin kurus dan pucat, ia akhirnya luluh. Rumah itu ada penunggunya, Enduk. Bisik Buarti suatu sore saat Anissa memberanikan diri berkunjung. Dulu sekali, rumah itu milik keluarga saudagar kaya. Mereka punya anak perempuan satu-satunya, namanya Raden Ajeng Larasati. Buarti menarik napas panjang. Larasati itu sangat ingin punya anak, tapi takdir berkata lain. Rahimnya lemah, ia keguguran berkali-kali. Kesedihannya begitu dalam sampai akhirnya ia jadi agak geser. Ia sering duduk di kursi goyang itu, menimang-nimang bantal, menyanyikan tembang seolah sedang menidurkan bayi. Jantung Anissa berdebar kencang. Kursi goyang itu. Hingga pada kehamilan terakhirnya, dokter sudah bilang kandungannya tidak akan selamat, tapi ia bersikeras. Tepat saat usia kandungan 7 bulan, ia pendarahan hebat. Bayinya meninggal di dalam rahim dan ia pun ikut menyusul beberapa hari kemudian karena kesedihan. Lanjut Buarti. Mereka bilang, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi dari rumah itu. Ia masih di sana, menunggu, mencari bayi yang tidak pernah bisa ia miliki. Anissa merasa lemas. Kini semuanya masuk akal. Tembang lirih, kursi goyang, dan belayan dingin di perutnya. Itu bukan gangguan acak. Itu adalah arwah seorang ibu yang putus asa, yang kini melihat janin di dalam rahim Anissa sebagai miliknya. Dan usia kandungan Anissa sekarang sudah masuk 7 bulan. Usia yang sama saat Larasati kehilangan bayinya. Pulang dari rumah Buarti, dunia Anissa terasa menyempit. Setiap sudut rumahnya kini memiliki makna baru yang menakutkan. Pendopo yang lengang, lorong yang remang-remang, dan terutama kamar tidur mereka, semuanya terasa seperti bagian dari panggung tragedi Larasati. Ia tidak lagi hanya merasa diawasi, ia merasa sedang tinggal di dalam makam seorang wanita yang putus asa. Malam itu ia menceritakan semuanya pada Bayu, tentang Raden Ajeng Larasati, tentang kegugurannya, dan tentang kematiannya di usia kandungan 7 bulan. Wajah Bayu yang tadinya skeptis kini berubah menjadi pucat pasi. Semua kepingan puzzle aneh itu kini menyatu membentuk sebuah gambaran horor yang tidak lagi bisa mereka sangkal. "Kita harus pindah, Mas. Sekarang juga," desak Anissa. Suaranya bergetar hebat. "Aku tidak mau dia mengambil anak kita." Iya sayang. Besok pagi kita cari kontrakan baru. Malam ini kita menginap di hotel saja," kata Bayu mencoba menenangkan istrinya sambil cepat-cepat memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas. Tapi arwah Larasati sepertinya tahu niat mereka.
Saat mereka hendak melangkah keluar dari pintu utama, sebuah hembusan angin yang sangat dingin dan kuat membanting pintu itu hingga tertutup. Brak! Suara itu begitu keras sampai membuat seluruh rumah bergetar. Kunci grendel otah dari besi di pintu itu bergeser sendiri dan mengunci dari dalam dengan bunyi klang yang final. Mereka terjebak. Bayu mencoba membuka pintu itu, menariknya sekuat tenaga, tapi pintu itu seolah menyatu dengan kusennya. Tidak bergeser sedikit pun. "Tolong! Tolong!" teriaknya menggendor-gendor pintu, tapi gang di luar sudah sepi, tidak ada yang mendengar mereka. Tiba-tiba, lampu di seluruh rumah padam serentak. Kegelapan total menyelimuti mereka. Anissa menjerit tertahan dan memeluk Bayu erat-erat. Di tengah kegelapan itu, mereka mendengarnya lagi. Suara tembang lirih itu. Kali ini tidak dinyanyikan dari jauh. Suaranya datang dari setiap sudut rumah secara bersamaan, menggema seolah dinding-dinding tua itu ikut bernyanyi. Tak lelo lelo ledong, cup menengo anakku, tak gadang. Ku timang-timang, diamlah anakku, ku besarkan. Suara itu semakin lama semakin keras, semakin sumbang, dipenuhi oleh rintihan kesedihan yang menyayat hati. Anissa menutup telinganya, tapi suara itu seolah masuk langsung ke dalam kepalanya. "Larasati, pergi! Jangan ganggu istri saya!" teriak Bayu ke dalam kegelapan. Sebagai jawaban, terdengar suara tawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa dingin penuh duka. Tawa itu berpindah-pindah tempat dengan cepat, dari atas langit-langit, lalu ke sudut ruangan, lalu terdengar tepat di belakang telinga mereka. "Dia bukan istrimu saja," bisik sebuah suara serak tepat di telinga Anissa. "Dia juga ibunya, anakku." Anissa menjerit sejadi-jadinya. Ia merasakan tendangan panik dari dalam perutnya lagi, namun kali ini terasa berbeda, lebih lemah, seolah ada sesuatu yang menahannya. Bayu dalam kepanikan menyalakan senter ponselnya. Cahayanya yang kecil menari-nari liar di dalam ruangan. Ia mengarahkan senter itu ke sekeliling mencari sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat cahaya senter itu menyorot ke sebuah cermin besar berbingkai ukiran yang tergantung di dinding ruang tengah, mereka berdua melihatnya. Di dalam pantulan cermin, mereka tidak hanya melihat diri mereka berdua. Di antara Anissa dan Bayu berdiri sesosok wanita. Wajahnya cantik pucat, mengenakan kebaya Jawa kuno berwarna gelap. Matanya yang besar menatap kosong dan air mata yang tampak seperti darah mengalir di pipinya. Itu adalah Larasati. Ia tidak menatap mereka. Ia menatap pantulan perut Anissa yang membuncit dengan senyum tipis penuh kerinduan. Dan yang paling mengerikan, tangannya yang transparan menembus tubuh Anissa, seolah sedang memeluk rahimnya dari dalam. Tiba-tiba Anissa merasakan kram perut yang luar biasa hebat. Ia membungkuk, memegangi perutnya sambil mengerang kesakitan. Saat ia melihat ke bawah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Dari sela-sela kakinya merembes noda darah yang membasahi lantai keramik tua. Pendarahan, sama seperti yang dialami Larasati. Arwah itu tidak hanya mencoba mengambil bayinya, ia sedang mencoba mengulangi takdirnya sendiri pada diri Anissa.
Melihat darah yang merembes di lantai, kepanikan Bayu mencapai puncaknya. Logika dan skeptismenya hancur lebur, digantikan oleh teror murni. Istrinya dalam bahaya, calon anaknya dalam bahaya, dan mereka terkurung di dalam rumah terkutuk ini. "Anissa, bertahan sayang," seru Bayu mencoba memapa istrinya yang semakin lemas. Di dalam cermin, sosok Larasati masih di sana. Senyumnya kini melebar, sebuah senyum kemenangan yang mengerikan. Ia seolah menikmati penderitaan Anissa, menikmati pengulangan takdirnya. Bayu tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa melawan hantu, tapi ia harus mengeluarkan Anissa dari rumah ini. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mengabaikan sosok di cermin dan menyeret Anissa menjauh dari pintu utama. Ia teringat ada pintu belakang di dekat dapur. Mungkin itu satu-satunya jalan keluar mereka. Setiap langkah terasa berat. Udara di dalam rumah menjadi sangat dingin dan lembab, seolah mereka berada di dalam sebuah ruang bawah tanah. Suara tembang dan tawa Larasati terus menggema, mencemooh usaha mereka. Anakku akan lahir. Bisik suara itu dari kegelapan. Dia akan bersamaku selamanya. Dia bukan anakmu, raung Bayu, lebih untuk menguatkan dirinya sendiri daripada untuk menjawab arwah itu. Mereka akhirnya sampai di dapur. Pendarahan Anissa semakin parah. Wajahnya sudah sepucat kain kafan. Bayu mencoba membuka pintu belakang, sebuah pintu kayu sederhana. Terkunci. Ia mendobraknya dengan bau sekuat tenaga. Sekali, dua kali. Pada dobrakan ketiga, kayu tua itu akhirnya jebol. Angin malam yang segar langsung menerpa wajah mereka. Mereka berhasil keluar. Mereka berada di halaman belakang yang sempit, berbatasan langsung dengan tembok tinggi rumah tetangga. Bayu tidak membuang waktu. Ia memapah Anissa, mencoba mencari jalan keluar dari labirin gang-gang sempit kota gede. Tapi seolah-olah rumah itu tidak mau melepaskan mereka. Setiap kali mereka pikir telah menemukan jalan menuju jalan raya, mereka justru kembali berakhir di depan halaman belakang rumah mereka sendiri. Mereka berputar-putar di tempat yang sama, seolah terjebak dalam sebuah lingkaran tak kasat mata. "Kita tidak bisa keluar, Mas," rintih Anissa. Kesadarannya mulai menipis. Saat itulah terdengar suara langkah kaki mendekat. "Siapa di sana?" tanya suara serak itu. Dari balik tikungan gang muncul Bu Warti, tetangga mereka, membawa lampu minyak kecil. Wajahnya tampak cemas. "Saya dengar suara gaduh." "Iya Gusti, Ndu Anissa," serunya kaget melihat kondisi Anissa. "Tolong kami Bu, kami tidak bisa keluar dari sini," kata Bayu putus asa. Wajah Bu Warti menegang. Ia melihat ke arah rumah kalang itu dengan tatapan ngeri. "Dia tidak mau melepaskan kalian," desisnya. "Rahimmu sudah ditandai, Nduk. Dia menganggap janin itu miliknya." Bu Warti motak Anissa yang terkulai lemas. "Tidak ada cara lain," katanya dengan cepat. "Ikut saya." Bu Warti tidak mencoba mencari jalan keluar. Sebaliknya, ia justru memimpin mereka kembali masuk ke dalam rumah terkutuk itu. "Apa yang ibu lakukan?" protes Bayu. "Kita tidak bisa lari darinya, kita harus menghadapinya," kata Bu Warti tegas. "Kita harus memisahkan ikatan antara dia dan janinmu." Bu Warti membawa mereka bukan ke kamar atau ruang tengah, melainkan ke sebuah ruangan kecil di dekat pendopo yang selama ini mereka gunakan sebagai gudang. Ruangan itu pengap dan penuh debu. Di sudut ruangan terdapat sebuah peti kayu besar yang terkunci. "Ini kamar Larasati dulu," jelas Bu Warti sambil menyalakan beberapa lilin yang ia bawa. Dan di dalam peti itu tersimpan semua barang-barang bayinya yang tidak pernah lahir. Baju, mainan, semuanya. Itu adalah sumber kekuatannya, jangkar kesedihannya di rumah ini.
Buarti mengeluarkan sebuah linggis kecil dari balik bajunya. Kita harus membuka ini dan membakarnya. Hanya itu cara untuk memutus ikatannya. Saat Bayu hendak membantu Bu Warti mencongkel peti itu, pintu ruangan itu tiba-tiba terbanting, menutup. Brak! Sosok Larasati muncul. Tidak lagi dalam bentuk bayangan atau pantulan. Ia berdiri nyata di depan mereka. Wujudnya transparan namun solid. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi amarah. Matanya yang hitam menyala-nyala. "Jangan sentuh barang anakku," raungnya. Suaranya begitu kuat hingga membuat dinding bergetar dan debu berjatuhan dari langit-langit. Sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Bu Warti hingga terlempar ke dinding. Bayu pun terdorong mundur. Larasati melayang mendekati Anissa yang sudah terbaring tak berdaya di lantai. Ia berjongkok, tangannya yang tembus pandang terunur, siap untuk mengambil apa yang ia anggap miliknya. Di tengah ruangan yang pengap dan mencekam itu, waktu seolah berhenti. Larasati melayang di atas tubuh Anissa yang tak berdaya. Tangannya yang transparan hanya beberapa senti dari perut buncit itu. Matanya yang menyala penuh amarah kini berubah menjadi tatapan posesif yang mengerikan. Ini adalah momen puncaknya, momen di mana ia akan merebut kembali apa yang telah direnggut takdir darinya. Bayu yang terlempar ke sudut ruangan melihat pemandangan itu dengan ngeri. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya seolah ditekan oleh beban tak kasat mata. Ia hanya bisa melihat tanpa daya. Namun Bu Warti yang terbentur ke dinding tidak menyerah. Dengan sisa tenaganya, ia merangkak bukan menuju Anissa, melainkan menuju peti kayu tua itu. "Kekuatanmu ada di sini, Larasati," rintihnya sambil kembali meraih linggis. "Kesedihanmu terkurung di sini." Mendengar itu, Larasati menoleh. Untuk sepersekian detik, perhatiannya teralihkan dari Anissa. Kemarahannya kini terfokus pada Bu Warti. "Pergi dari sana, orang tua!" jeritnya. Ia melesat ke arah Bu Warti. Wujudnya berubah menjadi gumpalan asap hitam yang mengancam. Momen singkat itulah yang dibutuhkan Bayu. Tekanan di tubuhnya sedikit mengendur. Ia tidak membuang waktu. Ia merangkak cepat ke arah Anissa, menarik istrinya menjauh dari pusat ruangan ke sudut yang lebih aman. Saat Larasati hendak menerkam Bu Warti, wanita tua itu dengan gerakan cepat menancapkan ujung linggis ke lubang kunci peti dan mencongkelnya sekuat tenaga. Kerak, kerak. Kayu tua yang rapuh itu patah. Tutup peti terbuka. Seketika, sebuah energi yang luar biasa kuat meledak dari dalam peti. Bukan energi jahat, melainkan gelombang kesedihan yang begitu pekat hingga terasa menyesakkan. Dari dalam peti, tercium aroma apek, kain yang disimpan terlalu lama bercampur dengan wangi minyak telon yang memudar. Di dalamnya terlipat rapi beberapa set baju bayi mungil yang sudah mengunin, sebuah selimut kecil, dan beberapa mainan kayu. Gumpalan asap hitam yang merupakan wujud Larasati berhenti di udara. Ia kembali ke wujud wanitanya, menatap isi peti itu dengan tatapan kosong.
Amarahnya perlahan sirna digantikan dengan ekspresi duka yang mendalam. Ia melayang mendekati peti itu, tangannya yang gemetar terulur, seolah ingin menyentuh benda-benda itu. "Anakku," bisiknya lirih, suaranya kini dipenuhi tangisan. Buarti tidak membuang kesempatan. "Bayu, bakar! Cepat, bakar semuanya!" serunya. Bayu yang otaknya mulai bisa berpikir lagi melihat lampu minyak Buarti yang terjatuh di dekatnya, apinya masih menyala kecil. Ia meraih lampu itu dan tanpa ragu melemparkannya ke dalam peti yang terbuka. Api langsung menyambar kain-kain kering itu. "Tidak, tidak!" Larasati menjerit. Bukan jeritan amarah, melainkan jeritan penderitaan yang paling menyayat, seolah jiwanya ikut terbakar bersama benda-benda itu. Ia mencoba memadamkan api dengan tangannya yang transparan, tapi sia-sia. Sosoknya mulai berkedip-kedip, wujudnya menjadi tidak stabil. "Panas, sakit," rintihnya. Api semakin membesar, melahap semua kenangan yang terkurung di dalam peti itu. Seiring dengan itu, sosok Larasati semakin memudar. Ia menatap Anissa dan Bayu untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada lagi kebencian, hanya ada kehampaan. Lalu, dengan satu embusan napas terakhir yang terasa seperti angin dingin, ia pun lenyap, hancur bersama kenangan terakhir dari bayi yang tidak pernah ia miliki. Seketika, semua tekanan di ruangan itu hilang, udara kembali terasa normal. Pintu-pintu yang tadinya terkunci kini terbuka dengan sendirinya. Listrik kembali menyala. Bayu segera menghampiri Anissa. Pendarahannya sudah sangat banyak. "Bertahan, sayang." Ia menggendong istrinya dan berlari keluar rumah, diikuti oleh Buarti yang terbatuk-batuk. Mereka akhirnya berhasil keluar dari labirin gang itu dan menemukan jalan raya. Anissa berhasil diselamatkan. Dokter berkata ia mengalami komplikasi kehamilan yang langka, tapi nyawanya dan nyawa bayinya berhasil diselamatkan. Beberapa minggu kemudian, ia melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Mereka tidak pernah kembali ke rumah Kalang di kota gede itu. Mereka menjualnya dengan harga murah kepada seseorang yang tidak mereka beritahu sejarah kelamnya. Kehidupan mereka kembali normal, namun luka batin itu tidak pernah benar-benar hilang. Terkadang di tengah malam ia akan terbangun karena mendengar suara tangis bayinya. Tapi saat ia memeriksa, bayinya tertidur pulas. Suara tangis yang ia dengar adalah gema dari masa lalu. Suara tangis arwah seorang ibu yang kini telah pergi dengan damai. Namun dukanya akan selamanya menempel di dinding-dinding rumah tua itu. Sebuah pengingat bahwa tidak semua penunggu itu jahat. Beberapa dari mereka hanya sangat-sangat sedih. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya. Berhati-hatilah dengan rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan. Rahmat terdiam, lidahnya keluh. Arwah itu tidak berhasil membawa raga Dahlia, tapi ia berhasil membawa jiwanya, sedikit demi sedikit hingga habis tak bersisa. "Saya telepon Rahmat bukan untuk itu," lanjut sang ibu. Suaranya sedikit lebih tegar. "Adik perempuan Dahlia akan menikah bulan depan. Kami ingin memakai jasa Nak Rahmat lagi. Nak Rahmat sudah seperti keluarga." Rahmat merasa perutnya mual. Kembali ke rumah itu, rumah yang menyimpan kenangan buruk. Dan satu lagi, kata sang ibu, "Kami ingin adik Dahlia memakai kalung pusaka keluarga kami saat acara nanti, agar ia dilindungi."
Kalimat itu menggantung di udara. Rahmat menutup matanya, dan sebuah gambaran mengerikan muncul di benaknya. Adik Dahlia berdiri di pelaminan, tersenyum bahagia, dan di lehernya tergantung kalung perak dengan liontin melati itu. Dan di belakangnya berdiri sesosok wanita berbaju nila, tersenyum sedih, menunggu dengan sabar untuk menitipkan kesedihannya sekali lagi. Kutukan itu tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah. Rahmat menolak pekerjaan itu dengan sopan. Dengan alasan jadwalnya sudah penuh. Ia tidak pernah kembali ke desa itu lagi. Ia tidak tahu apa yang terjadi di pernikahan adik Dahlia. Ia tidak ingin tahu. Terkadang ketidaktahuan adalah sebuah berkah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa benda-benda pusaka tidak selalu membawa berkah. Beberapa di antaranya mungkin menyimpan gema dari tragedi masa lalu. Sebuah kesedihan yang begitu pekat hingga menjadi entitas tersendiri yang terus mencari inang baru untuk berbagi penderitaannya. Jadi, jika suatu saat kalian berada di sebuah hajatan dan melihat ada tamu yang tampak tidak pada tempatnya, jangan diajak bicara, jangan ditatap. Berdoalah, semoga ia tidak datang untuk Anda. Sampai jumpa di episode Zona Gaib selanjutnya. Dimanapun ada keramaian, di situ mungkin ada kesepian yang mengintai.